Halo sahabat, jumpa lagi kita pada channel Agus Saputra Esa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi kita, yaitu tentang statistika, di mana di kegiatan belajar ketiga ini, kakak akan mengajak kalian untuk mencermati ukuran pemusatan data. Nah, di mana ukuran pemusatan data itu ada tiga, yaitu ada rata-rata atau mean, kemudian ada median, kemudian ada modus. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Nah, di soal yang pertama ini, kita diberikan dua buah bentuk data tunggal. Nah, ini namanya data tunggal. Kita diminta untuk mencari mean, median, dan modus dari data-data berikut ini. Nah, untuk mengingat, yang disebut dengan mean atau rata-rata itu sama dengan X bar. Jadi disebutkan dengan X bar seperti ini, kita cari dengan menjumlahkan semua data, atau disebutkan dengan sigma XI, kita bagi dengan banyak data, atau N. Nah, kemudian kalau mencari median, median itu, atau disebutkan dengan ME, itu adalah nilai data tengah. Nah, nanti ini datanya kita urutkan dulu, baru kemudian kita cari nilai data tengahnya. Yang terakhir adalah modus, atau disebutkan dengan MO. Modus itu adalah nilai yang sering muncul, atau bisa dikatakan dia memiliki frekuensi terbanyak. Nah, kita langsung saja bahas untuk yang data pertama, yang A. Oke. Yang A, di sini kita punya data ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. N-nya ada 7. Kita langsung cari rata-ratanya, berarti X bar itu adalah sigma XI dibagi M. Artinya, ini kita tambahkan semua. 20 tambah 18 tambah 10 tambah 11 tambah 14 tambah 18 tambah 21. Banyak datanya, ini adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita bagi 7. 7. Oke. Nah, setelah kita jumlahkan, di sini kita peroleh nilainya adalah 112 dibagi 7. Nah, 112 dibagi 7 itu sama dengan 16. Jadi, rata-rata dari data yang A adalah 16. Sudah selesai. Nah, gampang ya. Oke, berikutnya untuk mencari mediannya. Nah, untuk mencari mediannya, median atau ME, nah, itu adalah nilai data tengah. Jadi, di sini kita urutkan dulu ya datanya ya. Kakak urutkan dari kecil ke besar, atau bisa kalian urutkan dari besar ke kecil. Kakak akan urutkan dari kecil ke besar. Jadi, yang paling kecil adalah 10, kemudian 11, kemudian 14, lanjut 18, 18, 20, dan yang terbesar adalah 21. Ini banyak datanya adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi, karena dia ganjil, mudah sekali kita menentukan nilai tengahnya ya. Kita bagi 2, ini kita ambil 3, ini kita ambil 3. Nah, udah deh terlihat 18 ini adalah nilai data tengahnya. Jadi, mediannya kita katakan dia nilainya adalah 18. Di ME sama dengan 18. Sudah, tuh. Mudah ya? Oke, berikutnya modus. Modus ya. Nah, modus itu adalah nilai yang sering muncul. Jadi, kita cukup dengan pengamatan saja. Kita bisa amati, karena ini dia data tunggal dan jumlah datanya juga tidak banyak. Kita tinggal amati, mana yang paling banyak atau paling sering muncul datanya. Nah, ini terlihat adalah 18, 18. Dia 2 kali muncul, atau frekuensinya kita katakan dia sama dengan 2. Udah, jadi modusnya adalah 18. Nah, udah selesai. Nah, inilah dia untuk yang data A. Mean-nya adalah 16, mediannya adalah 18, dan modusnya adalah 18. Nah, lanjut, sekarang yang B. Nah, kalau yang B, di sini kita cari rata-ratanya dulu. Rata-rata atau X bar itu adalah sigma XI dibagi N. Jadi kita jumlahkan ini 17 tambah 8 tambah 4 tambah 10 tambah 6 tambah 12 tambah 14 tambah 9. Kita bagi N ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti N-nya 8. Oke, kita bagi 8. Nah, ya. Ini hasil penjumlahannya kita peroleh adalah 80 dibagi 8. Jadi nilainya adalah 10. Nah, udah ketemu rata-ratanya 10. Berikutnya kita cari mediannya. Kita urutkan dulu dari kecil ke besar. Atau boleh juga kalian urutkan dari besar ke kecil ya. Nah, di sini kakak akan coba urutkan dari besar ke kecil. Kita cari median ya. Median. Oke. Nah, yang terbesar itu adalah 17. Kemudian 14. Kemudian 12. Kemudian 10. Kemudian 9. 8. 6. Dan terakhir 4, yang paling kecil. Nah, banyak data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Nah, ini genap. Nah, kalau genap gimana, Kak? Kalau genap, sama kita bagi 2 juga. Berarti dia 4, 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini lagi 1, 2, 3, 4. Nah, tengah-tengahnya ada di sini, ya. Ini posisi tengah-tengahnya, mediannya. Nah, karena mediannya berada di antara 10 dan 9, jadi kita cari rata-ratanya. Dari 10 dan 9. Jadi, mediannya 10 tambah 9 dibagi 2. 10 tambah 9 bagi 2 sama dengan 19/2 ya kan? 19/2 itu kita bagi, hasilnya adalah 9,5.
9,5. Nah, udah jadi dapat mediannya. Mediannya itu adalah 9,5. Nah, ya. Oke, terakhir modusnya, modus. Nah, modusnya kita amati. Di sini kalau kita lihat itu ternyata tidak ada data yang berulang atau semua frekuensinya sama, itu adalah 1. Nah, terus gimana, Kak? Nah, kalau modus seperti ini, maka kita katakan dia modusnya adalah ini tidak ada. Nah, gitu ya. Jadi modus itulah nilai yang sering muncul. Karena di sini modus datanya itu sama frekuensinya, tidak ada yang berulang, berarti tidak ada yang nilai yang paling sering muncul. Ya udah, berarti dia tidak ada. Oke. Nah, itu untuk data tunggal, gampang ya. Oke, next berikutnya kita lanjut ke soal yang kedua. Oke, di soal yang kedua, di sini ditentukan data A. Itu adalah 5, 8, 10, 12, 15. Jadi ada 5 ya, 5 N-nya di sini. Dan data B itu adalah 2, X. Nah, ada X, 6, 7. Di sini N-nya 4. Jika nilai rata-rata data A 2 kali, oke, di sini dikatakan rata-rata data A 2 kali nilai rata-rata data B. Nah, maka berapakah nilai X? Oke, kita akan mencari nilai X ini. Nah, kita ingat bahwa X bar atau rata-rata itu adalah sigma XI dibagi N. Jadi jumlah seluruh data dibagi banyak data. Dan di sini dikatakan bahwa rata-rata A, kita bisa tuliskan begini, X bar A itu sama dengan 2 kalinya rata-rata data B. Jadi 2 kalinya X bar dari B. Nah, sekarang kita tinggal arahkan ke bentuknya. Berarti ini rata-rata A itu adalah sigma XI-nya untuk yang A, kita bagi N. Itu kan sama dengan 2 kalinya dari sigma XI-nya dari B dibagi N. Yang ini NA, yang ini NB. Nah, udah, sekarang kita tinggal input nilainya ya. Kita input nilainya. Jadi di sini kakak bisa tuliskan yang ini sigma XI A-nya berarti ini 5 tambah 8 gitu ya. 5 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 15 kita bagi 1 2 3 4 5 bagi 5. Ini sama dengan 2 kalinya dari rata-rata data B. Berarti 2 tambah X tambah 6 tambah 7 kita bagi dengan 4. Nah, setelah itu dari sini kita dapat hasil penjumlahannya itu adalah ini 40. Jadi 40 kita bagi 5 itu di sini. Nah, ini kan bisa disederhanakan nih, 2 dan 4-nya. Kita langsung aja coret nih, sama-sama bagi 2. Taujia dapat 1, taujia dapat 2. Nah, lalu ini kita jumlahkan. Hasil penjumlahannya itu dapatnya adalah 15. Jadi di sini 15 tambah X. X-nya mau kita cari per 2. Nah, ya. Terus ini 40 dibagi 5, ini kan bisa kita sederhanakan. Taujia sama-sama bagi 5, kita dapatnya ini adalah 8. Nah, lalu kita kali silang berarti di sini bisa. Di sini kan dapatnya 8 berarti sama dengan 15 tambah X. Kita kali silang nih. Nih. 8 kali 2 kan 16. Berarti di sini kita dapatkan bentuknya 16 itu sama dengan 15 ditambah X. Nah, dari sini kita udah bisa tentukan dah X-nya. Nah, ini 16 dikurangi 15. Nah, itu adalah X-nya kan? Nah, jadi kita dapatkan itu X-nya adalah 16 dikurang 15 adalah 1. Udah selesai. Gampang kan? Nah, ya. Nih. Mudah sekali. Nah, next soal berikutnya. Kita lanjut ke soal yang ketiga. Oke, di nomor 3, di sini ada persoalan seperti ini. Seorang siswa dinyatakan lulus jika nilai ujiannya lebih dari nilai rata-rata di poin 1. Tentukan banyak siswa yang lulus dari data berikut. Nah, berarti di sini ada syarat ya, ada syarat kelulusan, di mana siswa dikatakan lulus jika nilai ujiannya, ini syaratnya ya, nilai ujiannya itu lebih dari, nah ini syarat ujian lebih dari nilai rata-rata dikurangi 1. Nah ya, jadi kalau kakak bisa tuliskan itu syaratnya itu begini. Jadi kalau nilai itu dikatakan XI, maka XI ini harus lebih dari X bar dikurangi 1. Nah, begini dia syaratnya ya. XI itu adalah nilai siswa yang lulus ujian, nilainya dia, nilai ujiannya. X bar itu adalah rata-rata dikurangi 1. Nah, jadi untuk mencari rata-ratanya, karena di sini dinyatakan dalam data tunggal tapi dia berbobot di sini ya. Dia data tunggal tapi dia berbobot seperti ini. Maka kita harus kalikan dulu ini ya. Jadi kita bisa rumuskan ini seperti ini, sahabat. X bar itu adalah sigma XI kali FI per sigma FI. Nah, begini dia perumusannya. Jadi ini harus kita kalikan dulu. Ini N-nya nilainya ini dengan frekuensi kita kalikan ya. Misalnya di sini kita buatkan tabelnya seperti ini. Nah, oke, tabelnya seperti ini. Jadi kita cari dulu XI kali FI-nya ya. Jadi 3 kali 3 di sini kita dapat 9, ya kan? 4 kali 5 di sini kita dapatnya 20. 5 kali 12 di situ adalah 60. Kemudian 6 kali 17 itu adalah 152. 7 kali 14 itu adalah 98. Kemudian 8 kali 6 itu adalah 48. Dan 9 kali 3 adalah 27. Nah, ya.
Kemudian sekarang kita cari frekuensinya ya, sigma FI-nya. Sigma FI, nah itu dengan cara kita jumlahkan ini. 3 tambah 5 tambah 12 tambah 17 tambah 14 tambah 6 tambah 3. Kita peroleh nilainya adalah 60. Udah, sekarang kita tinggal masukkan nih sini ke dalam rumusnya ya. Sigma XT kali FI-nya ini kita jumlahkan. Nah, ya, ini dijumlahkan berarti 9 tambah 20 tambah 60 tambah 152 tambah 98 tambah 48 tambah 27. Di sini kita dapatkan sigma XI kali FI-nya itu adalah 364. Nah, sekarang tinggal kita masukkan dalam rumusnya ini. Ya, sigma XI kali FI-nya itu adalah 364. Kita bagi sigma FI-nya adalah 60. Nah, hasilnya ini adalah 364 dibagi 60 itu adalah 6,067. Nah, ya, atau ini kalau mau dibulatkan boleh kita bulatkan dia menjadi 6,07. Nah, gitu ya. Oke. Nah, setelah itu sekarang kita beralih ke syaratnya. Di sini kita cari dia syaratnya, ya kan? Syaratnya di sini X barnya kurang 1, jadi lebih dari X bar kurang 1 ya, syarat kakak taruh di bawah ini. Syarat XI lebih dari X bar dikurang 1. X barnya adalah 6,07 dikurangi 1, berarti X barnya nilainya atau XI-nya itu lebih dari 5,07. Nah, ini patokan kita ya, ini patokan kita syaratnya nih tuh ya. Jadi banyak siswa yang lulus, karena kita diminta untuk menentukan banyak siswa yang lulus dengan syaratnya ini adalah siswa yang memiliki nilai lebih dari 5,07. Nah, lebih dari nilai 5,07 berarti nilainya dimulai dari 6, 7, 8, dan 9 ya. Jadi yang lulus, itu adalah yang memperoleh nilai 6, 7, 8, dan 9. Sekarang kita tinggal hitung frekuensinya yang ini. Nah, ini kan menunjukkan banyak siswa yang dapat nilai 6 ada 17, dapat nilai 7 ada 14, dapat nilai 8 adalah 6, dan dapat nilai 9 adalah 3. Jadi yang lulus kita tinggal jumlahkan ini. 17 tambah 14 tambah 6 tambah 3. Ini totalnya semua adalah 40. Jadi yang lulus ada 40 siswa. Udah selesai. Tuh. Gampang ya? Oke. Nah, itu dulu beberapa tipe soal yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data, yaitu ada main, median, dan juga modus. Nah, di video berikutnya kakak akan bahas bagaimana kita menentukan ukuran pemusatan data yang disajikan berkelompok, yaitu biasanya disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Dadah!